Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Luo Feng akhirnya berteleportasi kembali ke istananya setelah kembali ke Pulau Bauhinia. Aku tidak berharap untuk menimbulkan kecurigaan secepat itu, pikir Luo Feng saat dia pergi ke lantai 2 sebuah pavilion. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan melihat ke bawah. Setelah dipikir-pikir, itu tidak terlalu mengejutkan. Rumah Luo Feng, hampir tidak mungkin bagi dua talenta tak tertandingi untuk bangkit dari ras yang sama. Belum lagi keduanya mengikuti jalur Dewa Binatang. Bahkan aku tidak akan percaya, apalagi para orang barbar. Luo Feng melambaikan tangannya, dan komputer kuantum mini muncul di tangannya. Itu adalah penerima untuk terhubung ke dunia kemuliaan. Aku akan memasuki dunia kemuliaan dan melihat bagaimana perbedaannya dengan dunia virtual manusia, pikir Luo Feng. Dia merasakan penerima melalui pikirannya dan segera terhubung ke dunia kemuliaan. Di dunia kemuliaan, sesosok muncul di pinggiran alun-alun memegang buku hitam. Itu adalah Luo Feng. Dia tersenyum memegang buku itu. Menarik, dunia maya menggunakan bantuan virtual untuk berfungsi, sementara yang ini menggunakan buku ini. Luo Feng membuka buku itu. Hanya ada satu kata di halaman pertama yang ditulis dalam bahasa manusia. Nama. Halaman-halaman berikutnya kosong. Silakan masukkan nama pengguna untuk dunia kemuliaan. Luo Feng mendengar sebuah suara berkata ketika dia membuka halaman pertama. Nama. Luo Feng mempertimbangkan sejenak lalu menjawab, Sungai Pedang. Luo Feng beralih ke halaman kedua. Itu adalah peta dunia kemuliaan, dan Luo Feng mendengar suara itu berkata, ada dua distrik di dunia kemuliaan. Satu adalah lapangan terbuka dan yang lainnya adalah dunia pertempuran. Anda dapat terhubung ke dunia kemuliaan di dalam wilayah rahasia sekolah dewa leluhur. Wow, ini cukup kecil, bisik Luo Feng, dan hanya ada sedikit fungsi, keluhnya dalam hati. Luo Feng membaca sekilas opsi. Papan peringkat dunia kemuliaan, poin kemuliaan, poin untuk warisan. Sekarang, Luo Feng mengerti. Satu-satunya cara untuk memiliki warisan ekstra adalah dengan datang ke dunia kemuliaan. Ada 7 peringkat di papan peringkat, dimulai dari peringkat tingkat pertama dan turun ke peringkat tingkat kedua dan seterusnya. Ahli waris yang berbeda muncul di peringkat yang berbeda, sesuai dengan kemenangan dan kekalahan mereka. Adapun Luo Feng, dia berada di belakang peringkat tingkat ketiga, 0 menang dan 0 kekalahan. Tentu saja, ada makhluk dengan catatan yang jauh lebih buruk darinya. Memang sederhana, pikir Luo Feng. Sekolah dewa leluhur hanya ingin menawarkan tempat bagi kita untuk berkumpul dengan mendirikan alam semesta virtual yang sederhana. Lapangan terbuka. Luo Feng membuang muka. Alun-alun itu sebenarnya adalah bar terbuka, tempat banyak anggur disajikan dan makanan sedang berlangsung. Mereka bisa dinikmati oleh semua ahli waris kapan saja. Ada kursi yang dipasang di dalam alun-alun, dan Luo Feng bisa melihat puluhan ribu ahli waris dengan sekilas pandang. Dan dengan pandangan sekilas, mereka juga melihatnya. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Itu Kaisar Sungai Pedang. Ahli waris semua memperhatikan Luo Feng, tetapi Luo Feng memilih untuk diam. Dia menyadari bahwa ahli waris berada di ratusan bahkan ribuan kelompok yang berbeda. Dia bisa merasakan permusuhan di antara kelompok-kelompok itu. Selalu ada konflik setiap kali ada yang kuat, pikir Luo Feng. Apalagi di tempat seperti ini, di mana semua talenta berkumpul.
Kaisar Sungai Pedang! Makhluk terbang menuju Luo Feng seperti sambaran petir. Luo Feng menatapnya dan menyadari itu manusia. Dia tersenyum. Kaisar Caman! Kaisar Caman adalah seorang kaisar rendah hati dari umat manusia. Meskipun dia tidak sekuat kaisar yang bisa menyaingi kesatria alam semesta, dia sudah sangat dekat. Sayangnya, dia terjebak di langkah terakhir untuk menjadi seorang kesatria alam semesta. Ayo pergi, aliansi Hong ada di sini, kata Kaisar Caman. Dia membawa Luo Feng dan pergi. Menurut perintah yang aku terima dari ras kita, aku harus memanggilmu Kaisar Sungai Pedang secara langsung saat kau dicurigai. Apakah itu akan mempengaruhimu? Mereka akan sama curiganya jika kamu tidak memanggilku seperti itu. Bagaimanapun juga itu akan terjadi. Jangan khawatir tentang itu, jawab Luo Feng tersenyum. Kaisar Caman mengangguk dan melanjutkan. Ahli waris ini sebagian besar dibagi oleh aliansi mereka. Aliansi musuh tidak bersatu. Kita yang termasuk dalam aliansi Hong akan tetap bersatu. Kaisar Caman mengangguk dan melanjutkan berkata, ahli waris ini sebagian besar dibagi oleh aliansi mereka. Aliansi musuh tidak bersatu. Kita yang termasuk dalam aliansi Hong akan tetap bersatu. Tampaknya ada banyak kelompok, kata Luo Feng. Dia bisa melihat perpecahan di antara mereka. Sebagian besar berada dalam kelompok yang terdiri dari ratusan atau ribuan anggota. Ada beberapa kelompok dengan lebih dari 10.000 anggota dan mereka mewakili kekuatan super di alam semesta. Luo Feng menunjuk ke satu kelompok yang sangat besar di mana ratusan ribu orang yang kuat berkumpul di sana. Siapa mereka? Ada begitu banyak anggotanya. Itu aliansi wilayah salju, kata Kaisar Caman. Meskipun mereka lebih rendah dari aliansi Hong kita dalam hal kekuatan, itu adalah aliansi yang memiliki anggota paling banyak. Ada banyak yang abadi dan bahkan setingkat kaisar dalam aliansi itu. Meskipun sebagian besar berasal dari klan biasa yang lemah dengan beberapa pengecualian. Anda harus tahu bahwa sekolah dewa leluhur tidak peduli dengan jumlah anggota klan saat mendistribusikan token. Tak lama kemudian mereka sampai di sudut alun-alun. Ini tempat kita, kata Kaisar Caman sambil tersenyum. Luo Feng melihat ke depan dan hanya melihat sekitar 1.000 orang yang kuat. Mereka semua adalah klan yang sangat umum dari aliansi Hong. Ini dia, Luo Feng berbisik. Kami adalah elit, kata Kaisar Caman. Dia masih tersenyum. Benar, kami para elit, Luo Feng menyetujui. Kurasa tidak ada gunanya membandingkan dengan kuantitas. Luo Feng balas tersenyum dan mengikuti Kaisar Caman ke pewaris aliansi Hong. Scene berganti. Di dalam wilayah ras iblis, bola api sebesar bintang tersebar di mana-mana dan menyelimuti lembah. Di tengah adalah istana serigala langit yang menjulang tinggi. Makhluk besar berbentuk ular dengan 2 kepala merunduk di lantai istana, tapi suaranya menggema di seluruh ruang. Master Serigala Langit, pewaris ras iblis kami di sekolah dewa leluhur, memberi kami pesan. Seorang manusia yang dicurigai sebagai Kaisar Sungai Pedang pergi ke tanah harta karun. Kemungkinan besar dia adalah Kaisar Sungai Pedang. Master Serigala Langit bertanggung jawab atas hadiah karena memburu Kaisar Sungai Pedang. Sosok yang diselimuti api berjalan perlahan keluar dari istana Serigala Langit. Beri aku detailnya, kata Master Serigala Langit sambil menatap makhluk berbentuk ular itu. Saya hanya membawa berita, kata ular itu. Saya di sini untuk memberitahu Anda terlebih dahulu bahwa informasi penting akan segera dikirimkan kepada Anda. Pergilah kalau begitu, kata Master Serigala Langit. Ya, ular itu terbang keluar dari istana Serigala Langit dan berteleportasi. Master Serigala Langit berdiri di depan istana dan menerima informasi dari alam semesta virtual. Beberapa saat, di antara bintang-bintang muncul proyeksi virtual 3 dimensi. Master Serigala Langit melihat dari jauh, menyaksikan konfrontasi antara Luo Feng dan kesatria Beisan di tanah harta karun. Itu dia,
Aku tahu dari matanya. Master Serigala Langit bergumam. Aku tidak percaya dia bersekolah di sekolah dewa leluhur. Itu memang langkah yang cerdas. Tapi aku sedikit terkejut. Manusia tidak dapat melindunginya di dalam ras mereka. Aku yakin dia akan tetap di sekolah dewa leluhur untuk waktu yang lama. Ras cacing dan ras robot mungkin juga menerima informasi tersebut. Mereka bahkan mungkin bertindak lebih dulu. Ini akan sangat merugikan mereka jika mereka ingin membunuh Kaisar Sungai Pedang dalam domain sekolah dewa leluhur. Aku akan membiarkan mereka melakukannya lebih dulu. Mata Master Serigala Langit bersinar saat dia merenungkan bagaimana menyingkirkan individu ini. Master Serigala Langit telah melihat Luo Feng sebelumnya, dan dia yakin bahwa manusia berbakat itu bisa menjadi abadi, namun akan sangat sulit baginya untuk menjadi seorang kesatria alam semesta. Ada rintangan besar antara seorang abadi dan seorang kesatria alam semesta, kata Master Serigala Langit. Jika Kaisar Sungai Pedang tidak bisa melewati rintangan, tetapi umat manusia masih mencoba membantunya, mereka mungkin membayar harga yang sangat mahal. Meskipun Master Serigala Langit khawatir tentang lonjakan kekuatan Kaisar Sungai Pedang, manusia ini masih belum terlalu mengancamnya saat ini. Saya akan menunggu dan melihat apakah ras cacing atau ras otomat yang mengambil langkah pertama. Sementara itu, ras cacing dan ras otomat menerima pesan tersebut pada hari yang sama. 4 ras puncak di alam semesta, manusia, robot, cacing, dan iblis, memiliki wilayah yang berdekatan satu sama lain. Dan perang di antara mereka bisa menjadi pahit dan menghancurkan. Mereka pasti akan mencoba menghilangkan bakat tak tertandingi sesegera mungkin. Ras robot itu beralasan, ras iblis dan ras cacing mungkin akan menghampirinya lebih dulu. Tidak perlu baginya untuk terburu-buru. Sementara itu, para ras cacing memperdebatkannya. Manusia seharusnya memiliki rencana untuk melindungi Kaisar Sungai Pedang. Jadi, mereka perlu mengatur serangan apapun dengan hati-hati. Jika ras puncak adalah satu-satunya yang peduli, kekuatan lain yang bisa menyaingi aliansi Hong, semuanya ada di sekitar. Adapun yang lebih lemah seperti aliansi 9 domain, mereka akan senang melihat 4 ras puncak saling menghancurkan dalam pertempuran. Kembali di lapangan terbuka di dunia kemuliaan, Luo Feng dengan cepat berteman dengan banyak makhluk kuat. Aliansi Hong benar-benar tidak memiliki banyak ahli waris, kata Luo Feng. Memang, kata Kaisar Lili dengan anggukan, duduk di samping Luo Feng. Tapi ini hanya seperempat dari kita. Kita manusia langka, hanya karena sekolah dewa leluhur mendistribusikan token mereka tanpa pandang bulu di antara ras, membuat kita dirugikan. Selain itu, aliansi Hong hanya menginginkan elit, dan mereka yang ada di dalam aliansi adalah ras yang kuat atau anak perusahaannya. Luo Feng mengangguk. Kami tidak memiliki banyak anggota di aliansi Hong, dan itulah mengapa kami tidak mendapatkan banyak ahli waris, kata Kaisar Lili. Warisan Dewa Binatang hanyalah salah satu dari banyak cara untuk menjadi lebih kuat, kata Kaisar Caman yang menggelengkan kepalanya. Manusia relatif lemah di dalam sekolah dewa leluhur. Kaisar Lili dan Kaisar Caman, keduanya manusia, dan lingkaran cahaya di kepala mereka telah hilang. Yang paling membuat frustasi adalah sangat sulit bagi kami untuk mendapatkan poin kemuliaan, kata Kaisar Caman, menggelengkan kepalanya untuk kedua kalinya. Kita manusia memiliki alam semesta virtual yang membuat diri ras lain, terutama di dunia kemuliaan. Banyak orang barbar bahkan tidak akan menentang kita atau menerima tantangan kita. Kamu tidak bisa mendapatkan poin kemuliaan tanpa pertempuran yang cukup. Jadi, kami tidak memiliki kesempatan untuk menerima warisan. Kaisar Lili mengangkat gelas anggurnya dan berkata, kita hanya bisa menentang orang lain di aliansi Hong, namun hanya sedikit di dalam aliansi kita yang berbagi tingkat warisan yang sama, dan kita semua saling mengenal dengan cukup baik, jadi kita tidak menantang mereka yang bisa mengalahkan kita. Tantangan, Luo Feng berkata sambil memiringkan kepalanya. Dia telah membaca aturan di buku hitam dan tahu
bahwa dunia kemuliaan terbagi antara lapangan terbuka dan dunia pertempuran. Poin kemuliaan bisa didapat dan hilang di dunia pertempuran. Setiap pendatang baru akan memiliki 3 poin kemuliaan, dan harga terkecil yang harus dibayar untuk setiap pertempuran adalah 1. Seorang ahli waris harus mengirim surat undangan untuk bertempur terlebih dahulu, lalu menunggu sampai tanggapan konfirmasi sebelum dia dapat terlibat dalam perkelahian. 100 poin kemuliaan dapat ditukar dengan 1 warisan. Bisakah Anda membayangkan betapa sulitnya mendapatkan 100 poin kemuliaan tanpa tantangan apapun? Kata Kaisar Zaman sambil menghela nafas. Kadang-kadang ada beberapa yang menantang kita, tapi mereka sangat kuat. Jika kita menjawabnya, kita setidaknya berada di level yang sama, atau kita hanya bersikap bodoh. Sangat sulit untuk mendapatkan poin kemuliaan, kata Kaisar Lili setuju. Kaisar Thousand Rand berdiri di samping, tersenyum sambil berkata, dibandingkan dengan kalian manusia, saya beruntung karena saya tidak begitu terisolasi. Namun, Anda bisa mendapatkan poin kemuliaan hanya jika Anda memenangkan pertempuran. Jika tidak, Anda akan kehilangan poin. Jika Anda kehilangan semua poin kemuliaan Anda harus menunggu era untuk mendapatkan yang baru. Jika Anda kehilangan semuanya 3 kali, Anda harus menunggu 10.000 era untuk kesempatan lain. Dan jika Anda kehilangan 6 kali, Anda harus menunggu 100.000 era. Begitu seterusnya. Itu sebabnya semua orang sangat berhati-hati dan hanya akan membuat taruhan besar jika mereka yakin bisa menang. Biasanya, taruhannya hanya untuk 1 poin kemuliaan untuk setiap pertempuran, tetapi taruhan yang lebih besar akan terjadi hanya dalam kasus yang ekstrim. Kaisar Thousand Rand menggelengkan kepalanya dan menambahkan, meskipun ahli waris Kaisar Thousand Rand menggelengkan kepalanya dan menambahkan, meskipun ada ahli waris yang tak terhitung banyaknya di sini, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan warisan tambahan melalui poin kemuliaan. Jangan menertawakan, setidaknya Anda sering ditantang, kata Kaisar Zaman. Tidak terlalu sering, jawab Kaisar Thousand Rand, dan kebanyakan dari mereka lebih kuat dariku. Luo Feng diam-diam mempertimbangkan betapa sulitnya menukar warisan dengan poin kemuliaan. Saat itu, banyak pewaris dari ras lain mulai memperhatikan kedatangan Kaisar Sungai Pedang, karena di buku hitam dunia kemuliaan, waktu kedatangan dan nama bersama dengan catatan selalu muncul saat pendatang baru datang. Karena di buku hitam dunia kemuliaan, waktu kedatangan dan nama bersama dengan catatan selalu muncul saat pendatang baru datang. Seseorang melirik buku mereka, berkata, di sini tertulis Sungai Pedang, dan di catatan itu tertulis manusia. Pasti itu Kaisar Sungai Pedang. Berarti dia ada di sini sekarang. Semua orang barbar melihat dari jauh. Tidak mungkin seorang penguasa sektor membunuh seorang kaisar hanya dengan pemahaman hukum, kata seseorang. Dia harus memiliki harta yang tak ternilai. Namun, di dunia kemuliaan, setiap orang memiliki intensitas tubuh dewa yang sama. Bahkan Kaisar Suyong memiliki konstitusi yang sama seperti kita. Dan kita harus menggunakan senjata yang disediakan oleh dunia kemuliaan. Bahkan Kaisar Yusong dikalahkan berkali-kali di dunia kemuliaan. Dan Kaisar Sungai Pedang ini berada di pewaris tingkat ketiga. Aku akan mengundangnya ke pertempuran, seseorang berbicara. Aku juga akan melakukannya. Yang lainnya berteriak, akan menarik untuk menindas dan mempermalukan Kaisar Sungai Pedang yang legendaris ini. Aku akan menghancurkan Kaisar Sungai Pedang. Aku akan membuatnya sengsara. Secara bersamaan, sejumlah besar ahli waris berbakat dari setiap ras mengirimkan undangan pertempuran ke Sungai Pedang. Saat Luo Feng terus mengobrol dengan Kaisar Thousand Rand, Kaisar Zaman, dan Kaisar Lili, dia merasakan buku hitamnya gemetar. Tunggu, kata Luo Feng sambil membukanya. Matanya terbelalak. Angka 10.232 mengisi kekosongan di samping baris undangan untuk bertempur di dalam buku, dan jumlahnya terus melonjak. Sekarang 12.000, 13.000,
14.000, sekarang sudah menyentuh 20.000 dan masih terus meningkat pesat. Luo Feng baru saja mendengarkan Kaisar Chaman dan Kaisar Lili mengeluh tentang betapa sulitnya mendapatkan tantangan. Namun, dalam sekejap mata, undangan untuk bertempur dikirimkan kepadanya sudah meroket. Hanya dalam beberapa detik, jumlahnya mencapai 30.000. Ini luar biasa, kata Luo Feng. Jantungnya berdebar kencang saat melihat angka itu. Saya belum menerima undangan sebelumnya, dan ini terjadi begitu cepat. Kaisar Tosenren, Kaisar Lili, dan Kaisar Chaman semua memperhatikan. Luo Feng sedang menatap buku hitam itu. Apa yang kamu lihat? Kaisar Tosenren berteriak. Luo Feng memandang ketiga temannya dari aliansi Hong. Dia berbisik. Saya telah menerima banyak sekali undangan untuk bertempur. Banyak undangan? Mereka berkata, semuanya linglung. Berapa banyak yang Anda terima? Tanya Kaisar Lili. 100. Menyadari apa yang tidak beres, dia menggelengkan kepalanya. Sungai Pedang, kamu terlalu terkenal. Kamu bisa membunuh Kaisar Bata sebagai penguasa sektor. Pewaris di sini berasal dari ratusan juta ras di seluruh alam semesta. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka melawanmu dalam pertempuran. Dan banyak lagi dari mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkanmu. Aku yakin kamu bisa menerima banyak undangan, mungkin ribuan. Baik Kaisar Chaman dan Kaisar Tosenren memandang Luo Feng. Luo Feng memblokir ruang di sekitar mereka untuk memastikan bahwa hanya mereka yang bisa mendengarkannya saat dia bergumam. Sudah lebih dari 50.000. 50.000? Kaisar Lili membuka lebar matanya. 50.000? Kaisar Chaman juga menghela nafas. Dia telah menghabiskan keabadian di Pulau Bauhinia dan dia bahkan tidak ambil bagian dalam 1000 pertempuran. Banyak sekali, kata Kaisar Tosenren bingung. Kaisar Chaman agak kecewa. Sepertinya aku telah meremehkan betapa ras lain ingin melawanmu. Kamu terlalu terkenal. Dan kamu hanya seorang penguasa sektor. Harta karun sejati tidak berguna di dunia kemuliaan. Anda akan dirugikan saat melawan mereka. Mereka tidak hanya ingin melawan Anda. Mereka ingin menghancurkan Anda. Mereka pikir mereka lebih unggul dari Anda. Luo Feng melirik buku hitam itu. Dia telah menerima lebih dari 60.000 undangan. Memang ada banyak makhluk hebat dari ras lain yang ingin melawannya. Kaisar Sungai Pedang, kau salah satu dari pewaris tingkat ketiga, kata Kaisar Tosenren. Ahli waris tingkat ketiga dan ahli waris tingkat keempat merupakan lebih dari 99% dari semua ahli waris di sini. Dan ada lebih dari 90 juta ahli waris tingkat ketiga. Anda akan menerima 900.000 undangan bertempur, bahkan jika hanya 1% dari mereka yang menantangmu. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Kamu harus berhati-hati, lanjut Kaisar Tosenren. Jangan menerima undangan tanpa pertimbangan. Semua ahli waris menggunakan tubuh dewa yang sama selama pertempuran di dunia kemuliaan. Dan semuanya 100.000 kali lebih kuat dari tubuh penguasa sektor. Anda dapat memilih tampilan tubuh Anda sendiri, tetapi konsekuensi Anda sama. Dan Anda harus memilih dari senjata dalam dunia kemuliaan yang semuanya merupakan senjata biasa. Lapangan permainan tetap seimbang. Semua harta yang Anda peroleh di luar dan semua keterampilan khusus yang Anda miliki akan menghilang. Saat Anda dalam pertempuran, Anda hanya dapat menggunakan hukum fusi. Semua hukum lainnya tidak berguna di dunia kemuliaan. Hanya hukum fusi yang dapat menghasilkan kekuatan. Luo Feng mengangguk mendengarkan dengan cermat. Misalnya, Kaisar Tosenren melanjutkan. Kaisar Yusong adalah organisme khusus, tapi di dunia kemuliaan, dia tidak memiliki tubuh dewa yang luar biasa, teknik yang luar biasa, atau harta karun sejati. Dengan demikian, dia menjadi biasa. Dia hanya di tingkat menengah atas dari ahli waris tingkat ketiga, dan dia akan turun ke salah satu dari yang menengah ke bawah ketika dia menjadi ahli waris tingkat keempat. Ya, kata Kaisar Chaman dengan cemberut. Selain itu, kekuatan pikiran para penguasa sektor tidak bisa dibandingkan dengan seorang pejuang abadi. Kau akan dirugikan.
Kaisar Sungai Padang, kata Kaisar Lili. Semua petarung yang kuat, tidak ada bandingannya dalam ras mereka. Beberapa telah menemukan teknik puncak mereka sendiri, dan beberapa dari mereka bahkan datang dengan teknik pamungkas. Adapun untuk pemahaman hukum, ada beberapa di tingkat ketiga yang hampir menyelesaikannya. Dalam hal penguatan tubuh, semuanya memiliki teknik sendiri, dan kemauan mereka adalah tingkat atas. Mendengar itu, jantung Luo Feng berdetak kencang. Sekolah Dewa Leluhur mengumpulkan pejuang berbakat dari semua ras di alam semesta, pikir Luo Feng. Mereka memiliki berbagai bakat dan bentuk kehidupan yang beragam. Beberapa memiliki tubuh dewa yang luar biasa, dan beberapa dari mereka memiliki teknik yang luar biasa. Bisa dibayangkan bahwa beberapa dari mereka bisa menghasilkan teknik pamungkas. Anda harus berpikir 2 kali sebelum menerima tantangan, karena komitmen mengikat. Anda harus berpikir 2 kali sebelum menerima tantangan, karena komitmen mengikat. Itu hanya akan dibatalkan setelah Anda kehilangan semua poin kemuliaan Anda. Jadi Anda harus berhati-hati, kata Kaisar Caman. Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba beberapa suara muncul dari jauh. Kaisar Sungai Padang, teriak sebuah suara. Aku Kaisar Tijing dari ras iblis, menantangmu. Apakah kamu berani menerimanya? Kaisar Sungai Padang, kamu bisa menyebutkan taruhanmu, suara lain berteriak. Tapi ternyata kamu hanya memiliki 3 poin kemuliaan. Jadi aku akan bertaruh 3 poin kemuliaan. Apakah kamu punya nyali untuk melakukannya? Aku sangat meragukan Kaisar Sungai Padang sekuat itu. Cemooh yang lain. Mungkin dia terkenal karena dia beruntung. Lebih banyak suara membanjiri daerah itu. Semua berbicara dalam bahasa manusia. Beberapa tinggi dan beberapa rendah. Beberapa melengking, beberapa seperti guntur. Dan beberapa serak dan bergema. Semua ras lain memprovokasi Luo Feng. Mereka semua adalah bakat tak tertandingi dalam ras mereka sendiri. Apa menurutmu Kaisar Sungai Padang akan menerima tantangan? Tanya seseorang yang kuat kurus dengan 9 daun di telinganya. Dia berdiri bersama beberapa orang lain. Semuanya berwarna hijau dan hitam dengan daun di kepala mereka. Kulit mereka menyerupai kulit kayu. Mereka dari klan Fang Lin yang tidak memiliki gender. Semuanya adalah keturunan dari Fang Ling Tree. Pada awalnya mungkin dia akan melakukannya, jawab yang lain. Namun dia akan menyadari kekuatan ras lain setelah kalah 1 atau 2 kali. Ada banyak yang menantangnya kali ini, dan kami mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Dia hanya memiliki 3 poin kemuliaan, dan dia akan kalah dalam waktu singkat. Dia tidak akan bisa bertarung setelah kehilangan semuanya. Sementara itu, Luo Feng memang ingin menerima tantangan dari petarung berbakat dari ras lain. Namun dia tetap rasional. Dia tahu dia seharusnya tidak meremehkan mereka. Jumlahnya masih bertambah, kata Luo Feng sambil melihat buku hitamnya. Itu sudah mencapai 100 ribuan. Kaisar Caman. Ya, Sungai Padang, kata Kaisar Caman menatapnya. Aku punya ide, kata Luo Feng. Beri aku nomor jagat mayamu. Aku akan meninggalkan dunia kemuliaan dan memasuki jagat maya untuk menghubungimu. Ayo kita uji coba di jagat maya. Bagaimana kedengarannya? Mata Kaisar Caman bersinar. Baiklah. Pintar, kata Kaisar Lili sambil tersenyum. Anda akan melakukan pertarungan tiruan di alam semesta virtual terlebih dahulu, sehingga Anda dapat menentukan seberapa kuat Anda sebenarnya dibandingkan dengan pewaris tingkat ketiga lainnya. Setelah itu, Anda akan tahu siapa yang harus dipilih untuk bertarung. Kaisar Caman dan saya sama-sama tingkat menengah atas dari ahli waris tingkat ketiga. Aku juga akan bergabung. Kamu dapat dengan mudah mempelajari seberapa kuat dirimu dengan melawan kami. Hitung aku juga, kata Kaisar Tao Shen Ren. Saya dari aliansi Hong dan memiliki nomor jagat maya juga. Hahaha, terima kasih semuanya, kata Luo Feng. Setelah diberi nomor jagat mayanya, pikiran Luo Feng meninggalkan dunia kemuliaan dan terhubung ke jagat maya. Di dalam salah satu lapangan latihan di alam semesta virtual, serangkaian kordilera berbatu berlari di sepanjang lapangan latihan. Luo Feng berdiri di salah satu gunung, sementara Kaisar Tao Shen Ren
Kaisar Lili dan Kaisar Caman berdiri di hadapannya. "Sungai Pedang," kata Kaisar Caman, "mari kita membuat pertarungan yang bagus." Indera pertempuran mereka segera membara dengan cerah. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya. Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham. Maaf kalau suaranya agak berisik, soalnya di sini lagi hujan.